Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lingga. Sekarang kami dari tim yang akan menginovasi mengenai aplikasi TJ akan membahas bisnis model Canvas-nya. Sebelum kami mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Veronica dan bersama teman saya yang lainnya. Nama saya Dita Faradila. Nama saya Rena Janayala Fasya. Nama saya Nisa Ismina Zahra. Nama saya Sekar Nafika Sekarani. Selamat mendengarkan. Pertama-tama di sini ada key partnership. Key partnership dari kita itu yang pertama ada Bank Mitra untuk pembayaran QRIS. Di mana di sini kita perlu bekerja sama dengan beberapa bank untuk sistem pembayaran QRIS. Kemudian juga dengan pemerintah Kota Jakarta. Dan yang terakhir ada pengembangan teknologi GPS. Selain key partnership, kemudian ada key activities, di mana di sini kita pertama-tama mengembangkan aplikasi Transjakarta untuk fitur GPS dan notifikasi real time, di mana user bisa mendapatkan notifikasi ketika ada kejadian seperti bis macet atau hal lainnya. Kemudian ada yang integrasi sistem pembayaran QRIS, karena sebelumnya cuma bisa melakukan pembayaran dengan Astra Pay, maka sekarang kita akan mengupdate fitur dengan menambahkan pembayaran QRIS. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan dan pembaruan aplikasi seperti sistem zoom in, zoom out-nya, dan beberapa notifikasi seperti sebelumnya. Setelah itu ada key resource. Yang pertama itu dari aplikasi TJ yang akan kami inovasikan, ada data geospasial yang akan mencakup lokasi halte, rute bus, dan juga data lalu lintas yang akan dilewati oleh armada bus tersebut. Selain itu juga ada data GPS real time untuk armada Transjakarta, sehingga bisa kita lihat lokasi aktifnya di mana dia berada. Selain itu, setelah data GPS, tentu aja kita butuh data pengguna untuk tahu preferensi penggunanya, kayak rute-rute mana aja yang sering dia lewatin, dan juga riwayat perjalanan dia. Lalu ada sumber daya komputasi, di mana tentunya kita butuh server, database, dan algoritma perhitungan jarak. Dan yang terakhir adalah sumber daya jaringan, yaitu internet dan juga API. Selanjutnya ada value propositions. Pertama itu value-nya ada kemudahan melakukan pembayaran dengan QRIS. Lalu ada informasi real-time mengenai posisi atau lokasi dan kondisi busway. Terus ada aksesibilitas transportasi umum yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Selanjutnya, customer relationships. Pertama, kemudahan melakukan pembayaran dengan QRIS. Lalu pemberitahuan real-time keterlambatan dan posisi bus. Selanjutnya, notifikasi langsung terkait kondisi armada menunjukkan perhatian Transjakarta terhadap kebutuhan pengguna untuk mendapatkan informasi terkini. Lalu Rp1 untuk scan QRIS sebelum jam 6 pagi. Lalu fitur zoom out pada Maps GPS menunjukkan bahwa Transjakarta berupaya memenuhi kebutuhan pengguna dalam navigasi yang lebih fleksibel dan informatif. Lalu peta interaktif yang menunjukkan kondisi jalan seperti kemacetan, membantu pengguna merencanakan perjalanan yang lebih efektif. Karlo belum di-unmute. Selanjutnya ada customer segment. Pertama ada pengguna harian. Pengguna harian adalah individu yang menggunakan TJ secara rutin, biasanya untuk perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada pelajar dan mahasiswa. Segmen ini terdiri dari siswa sekolah dan mahasiswa yang umumnya memiliki anggaran terbatas. Kebutuhan mereka meliputi keringanan tarif atau diskon, fitur khusus yang menyediakan opsi tiket pelajar atau diskon tertentu bagi pelajar.
Lalu yang ketiga ada wisatawan. Wisatawan adalah pengguna yang mengunjungi kota dan mungkin tidak terbiasa dengan sistem transportasi TJ. Mereka memerlukan panduan penggunaan dan rute wisata. Petunjuk visual dan deskripsi rute yang mudah dipahami termasuk informasi tentang halte terdekat ke tempat wisata. Yang keempat adalah pengguna korporat. Sistem yang memungkinkan perusahaan mengatur dan menyebarkan tiket untuk karyawan mereka secara kolektif. Yang kelima ada pengguna difabel. Pengguna difabel memerlukan aksesibilitas atau kemudahan yang lebih dalam menggunakan layanan TJ. Kebutuhan utama mereka meliputi notifikasi mengenai halte yang ramah difabel seperti halte dengan akses ramp atau lift. Selanjutnya di channel ada mengenai media sosial dan website Transjakarta. Di media sosial sebagai sumber informasi cepat dan interaktif, media sosial memberikan pengumuman layanan, notifikasi pintar terkait rute, serta memungkinkan interaksi langsung dengan para pengguna. Pada websitenya menyediakan informasi lengkap mengenai layanan, panduan aplikasi, berita, dan peta rute untuk pencarian perjalanan. Integrasinya, aplikasi TJ dapat mengirim notifikasi berita penting dari media sosial dan website, serta menampilkan link langsung untuk memudahkan akses informasi tambahan. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama, development teknologi seperti biaya untuk tim pengembang aplikasi, developer, desainer UI UX untuk membuat aplikasi yang fungsional dan user-friendly. Lalu, infrastruktur IT seperti biaya penyewaan server atau layanan cloud. Yang ketiga, operasional, biaya gaji untuk staf yang bertanggung jawab menjalankan aplikasi, memantau kinerja, dan menangani operasional sehari-hari. Termasuk juga pemeliharaan harian, seperti biaya untuk memastikan semua layanan berjalan lancar, seperti backup data, sistem monitor, dan pemeliharaan aplikasi. Poin selanjutnya ada hardware, termasuk perangkat keras seperti komputer, server fisik, router, dan lainnya yang mendukung operasional aplikasi. Lalu ada juga biaya untuk meningkatkan perangkat keras yang mendukung aplikasi, terutama untuk menjaga agar performa aplikasi tetap optimal. Poin berikutnya partnership dan integrasi, seperti biaya kemitraan, kerjasama dengan mitra seperti penyedia transportasi lain, bank, dan fintech untuk fitur pembayaran dan integrasi layanan lainnya. Lalu ada keamanan, seperti biaya untuk menjaga keamanan data pengguna, termasuk sistem enkripsi, firewall, dan pemantauan keamanan untuk mencegah kebocoran data. Lalu biaya audit keamanan secara berkala guna memastikan sistem terlindungi dari ancaman siber. Poin berikutnya ada customer service, seperti biaya layanan pengguna untuk gaji staf customer service yang melayani pertanyaan, keluhan, dan masukan dari pengguna, termasuk biaya untuk sistem tiket agar keluhan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Poin selanjutnya, marketing dan promosi. Biaya untuk promosi melalui media sosial, iklan digital, dan kampanye online lainnya untuk menarik lebih banyak pengguna, termasuk biaya untuk acara, aktivasi brand, dan program loyalty yang dapat meningkatkan awareness aplikasi. Poin terakhir, kontingensi, seperti dana cadangan untuk cadangan keuangan dalam menghadapi situasi darurat, seperti masalah teknis yang tiba-tiba atau perbaikan besar pada aplikasi. Lalu ada juga biaya tambahan untuk menutupi risiko lain seperti perubahan regulasi atau kebutuhan mendadak lainnya yang dapat mempengaruhi operasional aplikasi. Lalu ada revenue streams. Poin pertama, penjualan tiket. Seperti pendapatan utama berasal dari penjualan tiket perjalanan yang dilakukan melalui aplikasi. Poin kedua, subsidi pemerintah. Subsidi dari pemerintah atau dukungan keuangan untuk membantu pengembangan dan pemeliharaan sistem transportasi umum. Bantuan ini mencakup pembiayaan untuk perawatan, pengembangan, dan peningkatan layanan transportasi berbasis aplikasi yang bertujuan untuk memperkuat transportasi publik. Poin ketiga,
Pendapatan dari iklan di aplikasi. Memanfaatkan ruang dalam aplikasi untuk iklan seperti banner, iklan pop-up, atau video pendek yang dilihat pengguna saat menggunakan aplikasi. Poin keempat, biaya layanan digital. Pengenaan biaya tambahan untuk fitur-fitur premium seperti pemesanan kursi atau penawaran khusus bagi pengguna tertentu. Lalu ada juga biaya untuk layanan tambahan di luar tiket perjalanan seperti paket informasi rute yang lebih detail atau fitur monitoring perjalanan secara real time. Poin kelima, kemitraan dengan perusahaan teknologi. Pendapatan yang diperoleh dari kemitraan dengan perusahaan teknologi dan penyedia jasa pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk membayar secara non-tunai dan mempercepat transaksi di aplikasi. Poin keenam ada program loyalitas. Melalui program loyalitas, pengguna dapat mengumpulkan poin setiap kali mereka menggunakan layanan Transjakarta atau membeli tiket melalui aplikasi, yang dapat ditukarkan dengan diskon atau produk gratis. Poin nomor 7, potensi biaya transaksi dari penggunaan kris. Setiap kali pengguna melakukan pembayaran tiket melalui kris, Transjakarta berpotensi mendapatkan sebagian kecil dari biaya transaksi yang dikenakan. Meski kecil, ini dapat menjadi pendapatan tambahan yang stabil seiring meningkatnya jumlah transaksi pengguna. Selain pembayaran tiket, kris juga dapat diintegrasikan untuk pembayaran layanan tambahan dalam aplikasi, seperti layanan khusus atau program promo yang ditawarkan melalui aplikasi. Sekian presentasi mengenai BMC dari aplikasi TJ yang akan kami inovasikan. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang telah kami ucapkan. Terima kasih, Bu Lingga.